Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Nur Aliza, mahasiswa Setiami Kampus A Kota Bekasi. Saya ingin mempresentasikan mengenai pendidikan mata kuliah Pancasila. Chapter 4, mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Oleh dosen Bapak Bambang Sumantri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Cap 4 oleh dosen Bapak Bambang Sumantri. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Untuk poin selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, dan menjadikan sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Lalu poin terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur nilai-nilai. Sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia. Kesepakatannya para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Lalu, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa poin, yaitu sumber historis Pancasila. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaannya kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, sumber sosiologis Pancasila nilai. Nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Karena disebabkan masyarakat Indonesia itu secara berkelompok dan selalu bersama-sama. Lalu poin terakhir, sumber politis Pancasila nilai. Nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan berkelompok dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan atau berkelompok ya, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Lalu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa argumen ya tentang dinamika Pancasila ini.
yaitu tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Saya Yosir Nur Aliza. Terima kasih.